Assalamualaikum Bapak Abdul Latif. Waalaikumsalam, Bu Liza. Apa kabarnya pada pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Ya. Ya, Begini Pak, Bapak tadinya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Pak ya. Nah, jadi tujuan kita percakapan pada pagi hari ini yang pertama melakukan umpan balik pada pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Yang kedua mendorong atau merefleksi praktik pembelajaran. Yang ketiga menyusun perencanaan tindak lanjut. Yang keempat meningkatkan kompetensi diri. Nah, kira-kira bagaimana penilaian Bapak atas performa dalam kompetensi yang sudah Bapak lakukan? ya. Perform saya selama saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dari awal kita lakukan persiapan dan yang lainnya sampai saya menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi ini hal yang baru bagi saya, Bu. Hal yang baru bagi saya, tentu banyak tantangan, banyak kekurangannya juga. Nanti mohon koreksi dari Ibu. Tapi yang jelas saya puas dengan perform saya bangga dengan perform saya lakukan, di mana ini yang perdana bagi saya. Tapi saya sudah bisa melakukan identifikasi minat bakat anak dalam belajar seperti apa. Iya, dalam pengamatan saya juga Bapak sudah melakukannya dengan baik. Saya juga sudah melihat Bapak sudah melakukan sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Pak ya. Nah, jadi untuk sekarang hal-hal yang bisa Bapak kembangkan seperti apa Pak dalam kegiatan pembelajaran Bapak yang agar lebih baik? Artinya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sifatnya kita mulai pada murid. Kita pada murid berdiferensiasi artinya minat, bakat atau bagaimana gaya belajar anak sesuai dengan keinginan dia, bagaimana sesuai dengan mau dia, bagaimana sesuai dengan apa yang dia minati, yang bisa mengembangkan potensinya. Jadi saya akan berusaha merancang di setiap materi saya dari diagnosis analistik daripada yang kita lakukan, bagaimana dia model belajarnya seperti apa. Saya menciptakan perangkat pembelajaran yang memang mereka sangat menyukainya. Jadi senang mereka di sana, jadi mereka akan lebih semangat dalam belajarnya. Kira-kira dari hal yang baik, ada nggak hal yang kurang baik nantinya Pak? Yang kurang baiknya mungkin saya kurang mengapakan anak-anak itu, mungkin penguasaan kelas yang belum maksimal bagi saya sehingga anak-anak itu tidak maksimal untuk apa semuanya. Mungkin hal itu yang akan saya tingkatkan lagi, saya akan perbaiki lagi bagaimana kelas saya itu lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi sehingga anak-anak itu senang dalam belajar. Ya. Jadi Pak untuk selanjutnya rencana tindak lanjut ke depannya bagaimana Pak? Tindak lanjut yang akan saya lakukan yang jelas saya akan merancang pembelajaran itu bagaimana seasik mungkin, semenyenangkan mungkin dalam bentuk-bentuk materi dan media yang sesuai dengan materi yang kita sajikan sehingga anak itu lebih terfokus perhatiannya dengan gaya belajar yang mereka sukai. Jadi di pembelajaran itu nanti di perangkat pembelajaran saya di media saya nanti saya dari diskusi kita ini yang sudah terbayang bagaimana akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak untuk kedepannya. Selanjutnya kapan kira-kira di mana siapa yang bisa membantu gitu? Saya sudah identifikasi kelemahan-kelemahan dari yang saya lakukan, yang telah saya lakukan, maka saya akan catatkan dalam lembaran catatan saya untuk dikuatkan dan diperbaiki di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi untuk kedepannya dalam pertemuan minggu depan mungkin saya bisa perbaiki daripada yang kurang tepat tadi. Tentu saya bisa menunjukkan rekan-rekan sejawat, terutama Ibu sebagai observer saya, sejawat saya, bagaimana saya memberikan gambaran atas apa yang saya lakukan pada Ibu. Ibu ini gimana nih, sudah pas belum? Bagaimana yang ini, mana kurangnya? Ini saya dikuatkan di sini. Kemarin lemah di penguasaan kelas, bagaimana tidak fokus. Nah, sekarang saya gunakan media S-breaking supaya lebih fokus. Nah, itu perbaiki. Tentu rekan sejawat, kemudian guru yang lain juga
itu yang akan membantu saya dalam pelaksanaan dan kebijakan dari kepala sekolah juga sangat berperan di sini, sehingga kepala sekolah itu bisa menggerakkan rekan-rekan itu membantu satu sama lain. Eh, Semoga kedepannya dalam pembelajaran lebih baik lagi ya Pak ya. Untuk mengakhiri seperti percakapan kita ini, apa yang sudah Bapak dapat dalam proses ini? Banyak Bu, yang saya dapat banyak. Kalau diceritakan luar biasa sekali. Yang jelas saya yang paling berkesan dapatkan, saya bisa mengetahui anak itu minat bakat belajarnya kemana, anak belajar model apa dan bagaimana untuk meningkatkan pembelajarannya, itu yang saya dapatkan. Karena saya melakukan analisis diagnostik dari pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi anak itu model belajarnya anak auditory atau visual atau yang lainnya, sehingga anak itu lebih cepat memahami, dan itu sangat signifikan pengaruhnya pada pembelajaran, dan anak itu lebih fokus. Itu yang paling berkesan bagi saya, sehingga nanti semua pembelajaran saya akan saya diagnosis dulu anak itu minat model gaya belajarnya seperti apa. Jadi saya bisa melakukan treatment pada anak-anak itu supaya mereka lebih fokus pada pembelajaran. Jadi Bapak Abdul Latif, Ya, pengembangan diri apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada kelemahan saya di media, saya menggunakan media dan penguasaan kelas. Tentu pengembangan diri yang saya lakukan adalah yang pertama, saya akan mencari referensi di perangkat pembelajaran ataupun di IT, di YouTube dan yang lainnya, bagaimana cara pengembangan kelas yang baik, bagaimana media pembelajaran yang baik. Selain itu saya juga akan aktif di gugus saya, di gugus, supaya bisa bertukar pikiran nih dengan kawan-kawan yang lain. Tentu dari ide-ide kawan-kawan itu kan bisa saya adopsi supaya saya terapkan di kelas saya. Itu dari gugus juga perkembangan saya. Kemudian saya akan melakukan webinar-webinar, mengikuti webinar, dan pemilihan webinar itu juga saya akan sesuaikan dengan kebutuhan saya. Tidak semua webinar saya ikuti, tapi kemana webinar yang bisa mengembangkan potensi pengembangan diri saya terkait dengan yang saya lemah di media dan penguasaan kelas tadi, nah itu saya akan ikuti. Nah, waktunya nanti menyesuaikan kapan. Yang jelas kalau di gugus itu kan per bulan, KKG itu per bulan. Nah, di sana saya akan juga melakukan interaksi dengan kawan-kawan sejawat, bagaimana tukar pikiran kami. Ada yang bisa diadopsi, maka saya adopsi di kelas saya. Nah, Bapak Abdul Latif, selanjutnya sebagai pengembangan diri Bapak, ukuran keberhasilan seperti apa yang ingin Bapak capai? Ya. Kalau ukuran keberhasilan tentu hasil nilai anak saya meningkat. Hasil anak saya meningkat, mereka paham dengan apa materi dan bisa menjadi wawasan khasanah, menambah keilmuan mereka. Tapi yang saya titik poin beratnya adalah di prosesnya. Prosesnya di mana? Di alur pembelajarannya. Ketercapaian saya puasnya itu adalah ketika pembelajaran saya berlangsung dengan kreatif, aktif, dan menyenangkan. Satu. Yang kedua, media pembelajaran saya itu dapat membantu anak dalam memahami materi-materi yang saya sediakan atau saya sajikan melalui kurikulum. Jadi dengan media yang baik, dengan metode yang tepat, maka anak itu lebih cepat memahami materi yang ada sajikan, sehingga mereka menambah kompetensinya. Nah, itu yang perlu, yang saya rasa tolak ukur saya tingkat keberhasilan saya di prosesnya. Prosesnya tercapai, maka outputnya nilai anak juga meningkat. Oke, Bapak Abdul Latif, terima kasih atas percakapan kita kali Ya, ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pendampingan selama ini, Bu.